Saya sengaja mengumpulkan kalian. Ada hal yang mau saya bahas. Keuangan perusahaan sedang terkendala dan kinerja kalian sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi saya terpaksa memangkas gaji kalian untuk 1 bulan kemudian. Tidak ada yang boleh protes. Ini semua sudah ketentuan yang saya buat untuk menyelamatkan perusahaan ini. Daripada kalian saya PHK, lebih baik gaji kalian yang saya pangkas. Gak bisa gitu dong Pak. Bulan lalu gaji kami dipotong tanpa sebab. Masa sekarang harus dipangkas lagi? Bener itu Pak, Bapak nggak bisa memperlakukan kita seenaknya seperti itu. Saya sudah bilang kan, jangan ada yang protes. Kalau kamu nggak terima, silakan keluar dari perusahaan ini. Lagi pula perusahaan ini tidak butuh karyawan yang tidak kompeten seperti kamu. Sumpah ya, aku kesel banget tahu nggak? Masa gaji bulan ini dipotong sih? Kamu gitu juga nggak? Sama aku juga, kok bisa sih gaji kita dipotong gitu aja? Perasaan kita nggak ngelakuin kesalahan deh. Kayaknya yang dipotong bukan cuma kita deh. Tadi aku tanya ke yang lain, mereka juga dipotong. Bahkan ada yang sampai setengah dari gajinya. Serius kamu? Kok bisa? Dia melakukan kesalahan apa? Aku nggak tahu, dia sih nggak cerita secara detail. Cuma kalau nggak salah dia itu pernah disuruh bikin kopi, jangan terlalu manis buat Panaldo. Tapi kata Panaldo gulanya kebanyakan, terus gajinya langsung dipotong. Sumpah ya, Panaldo kok keterlaluan banget sih. Udah tahu gaji kita nggak seberapa, malah dipotong terus. Bisa-bisa habis lah gaji kita. Sumpah gue kesel banget sama Panaldo. Bisa-bisanya gaji gue dipotong, padahal gue gak salah apa-apa. Jangan kenceng-kenceng. Lo mau Panaldo denger omongan lo, nanti yang ada gaji lo tambah dipotong. Bodoh amat, gue gak peduli. Gue lagi kesel Minah, lo ngerti gak sih? Iya gue ngerti, bukan cuma lo doang kok yang kesel, kita juga kesel. Cuma ya kita bisa apa? Mau protes juga percuma. Lo tau sendiri kan, Panaldo itu gak suka kalau ada yang protes. Tenang dulu, minum dulu tuh kopinya. Gue gak tahu salah gue di mana, tapi kenapa tiba-tiba gaji gue dipotong? Coba inget-inget lagi, lo ngelakuin kesalahan apa? Gue gak ngelakuin kesalahan apapun. Semua tugas yang dia kasih ke gue kerjain sesuai deadline. Gak ada yang kelewat. Tapi waktu itu Panaldo cuma minta tolong bawa berkas yang gue kerjain di restoran dekat kantor. Pas di tengah jalan dia bilang sekalian bawain berkas yang ada di sekretarisnya ya. Ya udah gue balik lagi. Terus gimana lagi? Setelah gue sampai, Panaldo tiba-tiba marah. Dia bilang gue lama lah. Gue lama kan karena harus puter balik buat ambil berkas di sekretarisnya. Masa cuma gara-gara itu gaji gue langsung dipotong sih? Ini udah keterlaluan sih. Kita melakukan sedikit kesalahan karena itu dari dia kan, bukan pure kesalahan kita. Kayaknya Panaldo sengaja deh bikin kita jadi terjebak dalam masalah yang kita sendiri nggak bikin. Terus gimana? Mau protes? Kayaknya percuma deh, Panaldo nggak bakal denger protes kita. Tapi kayaknya gue punya ide deh buat ngasih pelajaran sama Panaldo tanpa ketahuan. Ide apa? Saya hanya ingin tahu alasan kenapa gaji saya dipotong Pak. Setahu saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi pas kemarin gajian kenapa ada potongan? Apa kesalahan saya Pak? Kamu serius gak tahu apa salah kamu, Revan? Coba kamu introspeksi diri. Apa saja kesalahan yang sudah kamu lakukan? Tapi saya benar-benar tidak tahu Pak. Apa kesalahan saya? Tolong katakan kesalahan saya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya paling tidak suka orang yang tidak tahu apa kesalahannya. Dan saya tadi sudah bilang untuk introspeksi diri, tapi kamu tidak melakukannya. Revan, kalau gaji kamu dipotong, itu berarti memang ada yang salah sama kamu. Saya nggak mungkin sembarangan memotong gaji karyawan tanpa sebab. Tapi karyawan lain juga sama Pak. Mereka nggak tahu apa kesalahan mereka, tapi gaji mereka juga dipotong. Iya, berarti kalian memang punya kesalahan. Sudah, jangan banyak protes. Saya tidak suka karyawan yang banyak protes seperti kamu. Kalau gaji kamu dipotong, itu berarti ada yang salah sama diri kamu. Bukannya introspeksi diri, malah protes. Maaf Pak, maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin tahu kesalahan saya Pak. Introspeksi itu yang harus kamu lakukan. Sudah, jangan kebanyakan ngomong. Pergi dari ruangan saya. Kamu ganggu pekerjaan saya, tahu gak? Dasar bos licik. Ngapain kamu masih di sini? Sana pergi, kembali bekerja. Jangan sampai saya potong lagi gaji kamu karena kamu nggak kerja. Baik Pak, saya permisi dulu. Naldo dilawan. Karyawan protes tinggal potong gaji lah. Gak perlu repot-repot. Mereka pasti nggak bakalan berani. Gak ada gunanya ternyata protes sama Panaldo. Sumpah gue sama sekali nggak tahu kesalahan gue apa. Lo ngapain di depan ruang Panaldo? Habis protes ya? Iya, gue habis protes. Kalian nanya kesalahan gue itu di mana? Masa tiba-tiba gaji gue dipotong sih? Gak make sense aja. Bukan cuma lo doang kali, kita juga sama dipotong tanpa kita tahu kesalahan kita itu di mana. Terus gimana di dalam? Lu dimarahin sama Panaldo? Ya gitu loh, dia malah nyuruh gue buat introspeksi diri. Padahal kan gue cuma nanya salah gue di mana. Apa salahnya sih? Tinggal jawab. Biar gue itu tahu. Sedangkan gue gak tahu kesalahan gue itu di mana. Emang kesalahannya ada di dia kali. Masa gaji karyawannya sesuai mood, bukan sesuai kinerja kita?
Tapi gue masih nggak terima kalau gaji gue dipotong gitu aja. Mana cicilan gue banyak lagi. Kalau kayak gini caranya tiap hari makan mie doang nih gue. Kita sama-sama nggak paham kesalahan kita ada di mana. Tapi lu tenang aja, gue udah punya cara buat ngasih pelajaran sama Panaldo. Lu punya rencana apa? Jangan sembarangan ngasih pelajaran sama Panaldo. Lu tahu sendiri Panaldo itu orangnya kayak gimana. Bisa berabe nanti urusannya. Udah, lu tenang aja. Serahin semuanya sama gue. Kalian tinggal bersikap biasa aja. Cuma nanti kalau gue butuh bantuan, kalian harus siap ya. Iya, tapi kasih tahu dulu apa rencananya. Udahlah Revan, lo ikutin aja apa yang Mayang bilang. Nanti juga pasti bakal dijelasin kok permainannya kayak gimana. Sedang apa kalian di depan ruangan saya? Bukannya kerja malah ngegosip. Panaldo, enggak kok pak, kita cuma lewat aja. Ini juga kita mau pergi, ya kan guys? Iya pak, ini kita juga mau pergi. Kita mau lanjut kerja lagi. Permisi pak. Punya karyawan kerjanya gosip mulu, dikira saya nggak tahu apa. Tapi tadi samar-samar saya dengar mereka mau kasih pelajaran buat saya. Bisa apa mereka? Sesuai ngasih saya pelajaran, yang ada saya yang bakal ngasih pelajaran. Lihat aja nanti. Untung aja bulan ini gaji gue nggak dipotong. Awas aja ya, kalau sampai gaji gue dipotong lagi, lama-lama gue resign dari perusahaan ini. Iya, gue juga seneng banget. Bulan ini gaji gue nggak dipotong. Tapi kayaknya ada yang dipotong karyawan lain deh. Hah? Maksudnya? Maksud gua yang dipotong itu karyawan yang bulan kemarin gajinya nggak dipotong. Soalnya tadi gue tanya sama Budi, bulan kemarin gajinya dia nggak dipotong. Sekarang tiba-tiba dipotong. Kok bisa sih gaji karyawan dipotong bergilir kayak gini? Kok aneh ya? Kayaknya emang ada unsur kesengajaan sih, biar perusahaan nggak rugi gaji karyawan. Bisa jadi sih. Lah, tuh anak main lewat-lewat aja sih. Emang kita nggak kelihatan ya? Mayang, lu nggak lihat kita berdua lagi berdiri? Kok lu main lewat-lewat aja sih? Oh, ada masalah? Sorry, gue nggak nyadar kalian ada di situ. Lo kenapa, Mai? Nggak biasanya lu kurang fokus kayak gini? Kerjaan lo banyak. Bukan itu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gaji gue dipotong 50%. Serius loh? Kok bisa sih? Bulan lalu gajinya udah dipotong, masa sekarang dipotong lagi? Iya, mana potongannya sampai 50% lagi? Lu nggak bikin Panaldo marah kan? Gue nggak pernah bikin Panaldo marah. Semua tugas dari dia gue kerjain dengan baik. Bahkan nggak ada yang revisi sama sekali. Nggak ada yang lewat dari deadline juga. Wah, ini sih nggak bisa dibiarin. Kayaknya beneran deh ada yang nggak beres. Kayaknya kita harus mulai bertindak deh. Gue bener-bener nggak bisa terima gaji gue dipotong kayak gitu aja. Lu bener, Mai. Kita harus cepat bergegas. Kita nggak bisa tinggal diam aja. Enak aja gaji kita dipotong seenaknya. Kayaknya gue harus mulai beraksi deh. Mai, udah dong, jangan ngelamun terus kayak gitu. Kalau lu nggak ada duit, gue pinjemin deh. Udah ya, jangan terlalu dipikirin soal gaji lo yang dipotong. Gue bukan mikirin soal itu. Gue cuma lagi mikir gimana caranya menemukan waktu yang tepat buat ngasih pelajaran ke Panaldo. Oh, soal itu. Tapi emangnya lo yakin sama rencana? Gue takutnya kita ketahuan. Itu aja sih. Iya, makanya gue lagi mikirin itu. Gimana caranya semua rencana yang kita bikin itu nggak ketahuan sama Panaldo. Ini kopinya, selamat menikmati ya. Terima kasih banyak Mbak Koko. Mayang, kamu kenapa? Saya lihat dari tadi muka kamu murung terus. Kamu lagi ada masalah? Biasalah Mbak Koko, Panaldo berulah lagi. Makanya Mayang jadi kesel kayak gitu. Panaldo, yang bos kalian itu ya? Emang dia kenapa? Jangan bilang dia potong gaji kalian lagi. Ya gitulah Mbak, udah gaji sedikit, masih aja dipotong. Dan itu tanpa sebab. Kalau semua ada sebabnya dan kita emang salah, ya nggak apa-apa gaji kita dipotong. Tapi masalahnya kita nggak ada yang tahu kesalahan kita itu apa. Wah, gak benar tuh bos kalian. Kalau kayak gitu pasti ada tujuan lain tuh. Kita juga mikirnya kayak gitu Mbak Koko. Cuman ya gimana, kita nggak punya power buat ngelawan dia. Sebenarnya saya udah ada rencana buat ngasih pelajaran Panaldo, tapi saya masih mikir waktu yang tepat. Kalau menurut saya, lebih baik kalian segera merealisasikan rencana kalian itu. Jangan ditunda-tunda, nanti yang ada kalian menderita. Bener apa yang dikatakan Mbak Koko, gue nggak bisa terus menunda-nunda rencana ini. Saya sengaja mengumpulkan kalian. Ada hal yang mau saya bahas. Keuangan perusahaan sedang terkendala dan kinerja kalian sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi saya terpaksa memangkas gaji kalian untuk 1 bulan kemudian. Tidak ada yang boleh protes. Ini semua sudah ketentuan yang saya buat untuk menyelamatkan perusahaan ini. Daripada kalian saya PHK, lebih baik gaji kalian yang saya pangkas. Gak bisa gitu dong Pak. Bulan lalu gaji kami dipotong tanpa sebab. Masa sekarang harus dipangkas lagi? Bener itu Pak, Bapak nggak bisa memperlakukan kita seenaknya seperti itu. Saya sudah bilang kan, jangan ada yang protes. Kalau kamu nggak terima, silakan keluar dari perusahaan ini. Lagi pula perusahaan ini tidak butuh karyawan yang tidak kompeten seperti kamu. Tahan emosi loh, jangan bikin keributan di sini. Panaldo kelihatannya lagi emosi. Aku nggak akan biarkan Mayang bertindak. Aku harus hati-hati sama dia. Saya tidak mau ada yang protes lagi. Silakan keluar dari perusahaan ini kalau kalian keberatan. Perusahaan tidak akan rugi.
Ih, kesel banget sumpah. Masa gaji kita dipotong terus sih? Kalau gue nggak butuh pekerjaan ini, udah dari lama gue keluar dari sini. Itu karena gue butuh aja sama pekerjaan ini. Awas aja ya kamu Panaldo, pelajaran untuk kamu akan dimulai. Asiknya bulan ini aku dapat uang yang banyak, bukan cuma dari keuntungan perusahaan aja, tapi dari hasil potongan. Mas, ada yang mau aku omongin sama kamu. Kenapa? Aku dapat keluhan dari karyawan kamu. Katanya kamu sering banget potong gaji mereka. Bahkan kamu potong gaji mereka meskipun mereka nggak salah. Kenapa kamu seenaknya gini sih, Mas? Kamu itu gak tahu apa-apa, Sumi. Gak mungkin lah aku potong gaji mereka tanpa sebab. Mereka itu cuma alasan aja, biar kamu protes sama aku. Mereka nggak mungkin ngomong kayak gitu tanpa alasan, Mas. Sumi, aku baru aja pulang dari kantor dan kamu udah nuduh aku kayak gini. Aku nggak bermaksud buat nuduh kamu, tapi aku cuma nanya aja. Apa salahnya kalau aku nanya? Ya jelas salah lah, kamu nanya di saat aku lagi capek habis pulang kerja. Kamu mikir gak sih? Udahlah Sumi, lebih baik kamu pergi. Aku malas berdebat sama kamu. Aku harap kamu segera merenungi perbuatan kamu, Mas, sebelum semuanya terlambat. Selalu aja kayak gitu, gak bisa apa lihat suaminya istirahat. Orang kalau habis pulang kerja tuh ditanya mau minum apa, ini malah ditanya yang aneh-aneh. Loh, kemana uangku? Kok hilang? Perasaan aku taruh uang potongan gaji karyawan di M-Banking ini, tapi kok saldonya jadi nol sih? Wah, ini pasti ada yang gak beres. Ini gak bisa dibiarin. Uang yang aku kumpulkan dari potongan gaji karyawan semuanya hilang. Kenapa uangku tiba-tiba menghilang sih? Jangan sampai barang-barang yang lain juga ikutan hilang. Kemana semua baju-bajuku? Kok nggak ada semua? Sumi, di mana kamu? Kenapa sih, Mas? Katanya kamu kesal sama aku. Kenapa sekarang manggil aku? Kemana kan semua baju aku? Ngomong apa sih kamu? Tadi sore aku baru aja taruh baju-baju kamu di lemari. Masa nggak ada? Kamu lihat aja sendiri. Apa menurut kamu baju aku ada di sini? Kenapa bajunya nggak ada? Kemana semua baju kamu, Mas? Kok kamu nanya sama aku? Ya mana aku tahu. Kenapa ini aneh banget sih? Uang aku hilang, sekarang baju-baju aku juga hilang. Ya mana aku tahu, Mas. Tunggu, kamu udah cek semua barang-barang kamu belum? Jangan sampai hilang juga. Sial, jam tangan dan dompet aku rusak. Kenapa semua barang aku kayak gini sih? Sabar, Mas. Mungkin ini pertanda buat kamu. Pertanda apa, Sumi? Emangnya aku ngelakuin apa? Sabar, Mas. Maksud aku, ini pertanda kalau selama ini yang kamu lakukan itu salah. Mungkin ini azab buat kamu, Mas. Aku nggak percaya sama ajab-ajab. Ini pasti ada orang yang sengaja ngelakuin ini. Aku yakin. Mobilku kenapa? Kenapa bisa rusak dan banyak coretan gini? Siapa yang berani melakukan ini semua? Kenapa mobil kamu rusak kayak gini, Mas? Aku nggak tahu, kemarin pas aku pulang masih baik-baik aja. Kenapa sekarang jadi begini? Aku udah pernah bilang kan sama kamu kalau semua ini pasti pertanda, Mas. Ini azab buat kamu. Tapi ini nggak mungkin, Sumi. Ini pasti ada orang yang sengaja melakukan semua ini. Mas, kamu harus sadar. Selama ini kamu sudah melakukan kesalahan. Banyak karyawan kamu yang menderita karena gaji mereka yang selalu kamu potong, Mas. Mereka selama ini pasti kesulitan. Terus apa yang harus aku lakukan, Sumi? Aku sudah kehilangan semuanya. Uang, barang-barang, bahkan sekarang mobilku rusak. Kenapa semuanya terjadi dalam satu waktu? Mas, kamu harus sadar sama semua kesalahan kamu. Semua ini teguran, Mas. Aku nggak tahu, Sumi. Apa semua ini beneran teguran atau ada orang yang sengaja melakukan ini? Kalaupun ini memang disengaja oleh orang lain, itu pasti ada alasannya, Mas. Kita masuk dulu yuk. Kamu harus merenungkan semua kesalahan kamu. Semua berjalan dengan baik. Maaf Panaldo, saya harus melakukan ini agar kamu bisa bertobat. Ini semua demi kebaikan kita. Guys, kalian harus tahu, gue dapat kabar katanya barang-barang milik Panaldo itu pada hilang. Dan bukan cuma itu aja, ternyata uang hasil potongan gaji karyawan juga hilang. Terus nih ya, tadi pagi 2 mobil mewahnya Panaldo itu rusak. Gue juga heran sih, itu memang pantas didapatkan sama Panaldo. Kalian tahu sendiri kan, gaji kita aja tiba-tiba dipotong tanpa ada sebab apapun. Gue setuju sama lo, mungkin ini aja buat Panaldo. Lagian siapa suruh sembarangan motong gaji karyawan? Mai, lo kenapa dari tadi senyum-senyum terus? Lo nyembunyiin sesuatu dari kita ya? Enggak apa-apa kok. Gue lagi happy aja. Soalnya Panaldo sudah mendapatkan pelajarannya. Jangan bilang lo yang lakuin semuanya. Gue pernah bilang kan sama kalian kalau gue bakalan kasih pelajaran sama Panaldo. Ya itulah, seperti yang kalian lihat. Jadi semua itu lo yang lakuin? Kok lo bisa kepikiran sih? Ya jelas kepikiran lah. Gue gak bakal tinggal diam kita diperlakukan kayak gini. Tapi gimana caranya lo ngelakuin semua ini? Ya adalah pokoknya gimana pun caranya, yang pasti Panaldo sekarang pasti lagi ketakutan. Lah, parah banget loh. Gue nggak bisa bayangin gimana ketakutan dan paniknya Panaldo. Dia pasti mikirnya kalau itu ajab.
Ya emang beneran azab buat dia. Gue cuman bantu biar azabnya dipercepat aja. Gue cuma berharap dia bisa sadar sama kelakuan dia, dan biar dia nggak seenaknya sama karyawan. Tapi semua ide lo itu berlian juga sih. Gue aja sampai nggak kepikiran. Tapi ada yang gue pikirin. Kali ini semua kelakuan lo itu berarti lo juga yang ngilangin uangnya Panaldo. Kalau itu bukan gue yang ngelakuin, gue nggak tahu itu siapa. Yang pasti yang gue bilang mungkin ini azab benerannya. Semoga Panaldo bisa berubah deh, biar dia nggak seenaknya terus sama karyawan. Iya, itu yang gue harapin. Saya benar-benar nggak tahu kenapa uang saya bisa hilang, barang-barang saya hilang dan sebagian juga rusak. Kenapa ini bisa terjadi? Ini semua adalah aja bentuk kamu. Pasti selama ini kamu sering memotong gaji karyawan kamu tanpa sebab kan? Kenapa Mbak bisa tahu? Saya belum cerita apapun. Kamu lupa kalau saya adalah orang pintar. Saya bisa membaca semuanya dari wajah kamu. Panaldo, baiknya kamu bertaubat. Asal kamu tahu, setiap kali Anda memotong gaji mereka tanpa alasan yang jelas, kamu menyedot energi mereka. Sekarang energi negatif itu berbalik kepada kamu. Apa itu alasan kenapa uang saya menghilang dan barang-barang saya juga rusak? Iya, kamu benar. Perlakukanlah karyawan kamu seperti semestinya. Sekarang saya paham, semoga kesulitan yang saya alami adalah bentuk dari keserakahan saya. Saya telah memperlakukan karyawan saya dengan semena-mena. Akuilah semua kesalahanmu di depan karyawanmu. Minta maaf kepada mereka. Meskipun kamu adalah seorang bos, tapi tidak akan merendahkan derajatmu kalau kamu meminta maaf kepada mereka. Iya Mbah, saya akan meminta maaf kepada seluruh karyawan saya. Ingat Panaldo, sebelum azabmu semakin jauh, bertobatlah, karena semuanya belum terlambat. Saya meminta maaf sama kalian semua. Selama ini dengan sengaja saya memotong gaji kalian tanpa dasar. Saya tahu perbuatan saya ini sangat jahat. Saya minta maaf. Saya nggak tahu harus ngomong apa-apa. Yang jelas kita semua kecewa sama Panaldo. Bisa-bisanya Bapak memperlakukan kita seperti itu. Benar itu, gaji kita sedikit tapi udah dipangkas aja. Iya, saya tahu saya memang keterlaluan. Saya minta maaf. Saya berjanji akan mengembalikan semua gaji kalian yang saya potong. Saya senang Panaldo sudah mengakui kesalahan Bapak. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi Bapak. Iya, kamu benar Evan. Ini semua jadi pembelajaran bagi saya. Semua yang saya alami mengajarkan saya untuk lebih menjadi bos yang baik dan tidak semena-mena. Kami semua sudah memaafkan Panaldo. Terima kasih sudah memaafkan saya. Oh iya, silakan kalian cek rekening masing-masing. Tadi saya sudah bilang asisten saya untuk mengganti seluruh gaji kalian yang saya potong beberapa bulan yang lalu. Asik, gaji kembali normal. Dapat bonus gak nih Pak? Kamu ini Mina. Baiklah, kalau kalian mau bonus akan saya kasih. Asik, makasih ya Panaldo.